Baik, selamat siang, sahabat guru hebat. Terima kasih telah bergabung di webinar siang ini. Kami berharap bahwa Bapak Ibu guru mengisi absensi acara terlebih dahulu yang sudah dikirimkan oleh panitia lewat WA Group. Untuk format nama Zoom, kita menggunakan format nama undercross asal sekolah dan mengingatkan juga bahwa di akhir acara nanti kami berharap bahwa Bapak Ibu guru mengisi link survei yang akan dikirimkan di WA Group untuk mendapatkan materi nerabar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati founder komunitas Guru Satkara Berbagi, Ibu Ruth Andriani. Yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Satkara Berbagi, Bapak Ardiles Faisilio. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bapak Aryadi Suyudi. Yang kami hormati pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Ibu Asfinawati yang juga sebagai narasumber pada hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Ernawati SAG, Kepala Sekolah SDI Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan dan selaku anggota KGSB dan sekaligus moderator pada webinar kali ini. Serta Bapak Ibu guru yang telah hadir, selamat datang di acara webinar KGSB dengan tema Waspada Kriminalisasi Guru, Pahami Perlindungan Hukum bagi Tenaga Pendidik. Apa kabar Bapak Ibu guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Perkenalkan, saya Hastati, guru UPT SPF SD Negeri Mongisidi 2 dan juga sebagai anggota KGSB yang akan menemani Bapak Ibu guru selama webinar ini. Sebelum memulai kegiatan kita ini, beberapa hal yang saya ingatkan kembali selama berlangsungnya acara, yaitu pertama, pastikan kamera Bapak Ibu guru menyala jika memungkinkan. Yang kedua, mic dalam keadaan mute unmute atas izin panitia. Yang ketiga, pertanyaan Bapak Ibu bisa diajukan melalui kolom chat dengan format nama undercross sekolah undercross pertanyaan, atau Bapak Ibu guru bisa raise hand untuk bertanya langsung di grup. Baik, Bapak Ibu guru, untuk sebelum memulai webinar ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Baik, Bapak Ibu guru, langsung saja kita mulai acara dengan sambutan dari Ibu Ruth Andriani selaku founder komunitas Guru Satkara Berbagi. Kepada Ibu Ruth kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Astati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Arya Suyudi selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Yang saya hormati Ibu Asfinawati sebagai pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus narasumber kita hari ini. Dan yang saya hormati juga Kepala Sekolah dari SDN Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan sekaligus anggota KGSB, Ibu Ernawati SAG yang akan memoderatori acara kita hari siang ini, dan Ibu Guru UPT SPF SDN Mongisidi 2 Makassar, Ibu Hastati yang menjadi MC kita hari ini, dan tentunya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul dan berukhuwah insaniyah meskipun secara virtual pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Asfinawati yang sudah berkenan kembali menjadi narasumber dan akan sharing ilmunya dalam webinar di KGSB.
Nah, kolaborasi dari komunitas guru Satkara Berbagi dengan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini sudah yang keempat kalinya. Kami sangat berterima kasih kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang memiliki atensi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu siang ini untuk berpartisipasi dalam webinar KGSB dengan tema waspada kriminalisasi guru, pahami perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Tema ini menjadi relevan bagi kita semua untuk kita bahas karena belakangan ini seperti kita ketahui bersama sudah ada berita viral adanya kasus yang mengenai kasus kriminalisasi terhadap rekan guru di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut merupakan mungkin satu dari sekian banyak polemik kriminalisasi guru di Indonesia seiring banyaknya kasus guru yang terancam tindakan hukum akibat metode pendisiplinan yang mereka terapkan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, hal ini jadi memunculkan kekhawatiran di kalangan pendidik termasuk di anggota KGSB semua yang merasa menjadi kurang terlindungi dalam menjalankan tugasnya. Penting ada dukungan hukum yang jelas bagi guru dalam pelaksanaan tugas mereka sehingga tindakan mendisiplinkan yang diambil tidak dipersepsikan sebagai kekerasan. Di satu sisi, tapi juga penting guru memahami dengan jelas batasan dan tanggung jawab guru dalam mendidik murid. Kemarin sendiri juga ada pemberitaan juga, kami mengutip data yang disampaikan oleh komisioner dari KPAI bidang pendidikan waktu luang budaya dan agama Bapak Aris Adi Leksono bahwa regulasi pendidikan hukum bagi guru sudah tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Permendikbud nomor 17 tahun 2010 dan SK Dirjen GTK Kemdikbudristek tentang petunjuk teknis perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas. Namun aturan yang ada tuh belum terrealisasi optimal. Kemarin juga sudah banyak ada berita juga mengenai sudah ada tanggapan juga dari Menteri Pendidikan kita Bapak Abdul Muti untuk merevisi ya Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam kesempatan luar biasa yang siang hari ini kita tuh semua akan sama-sama belajar dan berharap mendapatkan pencerahan ya dari narasumber kita Bu Aswinawati yang beliau juga seorang pendidik dan praktisi hukum. Jadi saya tidak akan berlama-lama lagi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan tadi waktu untuk belajar bersama di webinar kita siang ini. Dan terima kasih sekali lagi terhadap Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia atas partisipasinya dalam webinar siang ini. Baik, selamat mengikuti webinar. Semoga kita banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Hastati. Terima kasih Bu Hastati. Baik, terima kasih Bu Ruth atas sambutannya. Selanjutnya kami undang Bapak Arya Suyudi, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, untuk memberikan sambutan kepada Bapak Arya. Waktu dan ruang Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini luar biasa nih, sudah ada ratusan anggota komunitas guru Satkara Berbagi yang hadir di siang ini. Padahal ini ada hari Sabtu, luar biasa. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Ruth Andriani, founder KGSB, lalu Bapak Adiles Faisilio, Ketua Komunitas KGSB, juga rekan saya Ibu Asfinawati dari STH Indonesia Jentera, dan juga Ibu Moderator Ibu Etnawati, dan Ibu Hastati ya sebagai webinar MC ya? MC. Salam kenal, salam hormat selalu ya dari kami. Kami atas nama STH Indonesia Jentera ingin mengucapkan apresiasi luar biasa kepada KGSB yang sejak berdirinya selalu aktif mendorong para tenaga pendidik untuk berbagi inspirasi dan praktek baik di bidang pendidikan demi mewujudkan dunia pendidikan yang lebih berkualitas. Saya perhatikan KGSB telah memberikan perhatian khusus terhadap berbagai aplikasi aspek hukum dalam kegiatannya. Dan oleh karenanya kegiatan hari ini juga merupakan kegiatan yang sangat penting ya. Tadi Ibu
Ibu Founder, Ibu Ruth sudah menyinggung bahwa sudah 4 kali Jentera dan KGSB berkolaborasi dengan STH Indonesia Jentera. Dan memang kami mengucapkan terima kasih sudah diajak berkolaborasi dengan KGSB. Memang kami di STH Indonesia Jentera memandang penting event-event semacam ini untuk memberdayakan masyarakat lebih jauh. Ya, karena STH Indonesia Jentera selalu menaruh perhatian kepada bagaimana literasi hukum masyarakat bisa terus ditingkatkan dan diberdayakan. Karena dengan hanya orang-orang yang berdaya, maka kita bisa terus menjadi penyeimbang dan menjadi pemain aktif dalam proses demokrasi di negara hukum ini. STH Indonesia Jentera sendiri merupakan perguruan tinggi yang tidak terlalu besar di Jakarta. Kami masih cukup muda, namun didirikan dengan komitmen untuk terus berkontribusi kepada proses pembaruan hukum. Kami berupaya untuk terus menciptakan para pembaru hukum melalui jalur pendidikan formal pada mahasiswa-mahasiswa kami dan juga melalui berbagai kesempatan interaksi kami dengan pihak ketiga, termasuk dengan KGSB ini. Kami memandang ini merupakan kesempatan yang sangat baik yang diberikan kepada kami untuk menularkan semangat pembaruan hukum bagi Bapak Ibu semua anggota komunitas ini. Nah, kembali ke topik yang akan dibahas, saya pikir juga merupakan sangat hal yang penting karena bagaimanapun juga kita hidup di era yang semuanya diatur oleh hukum. Kuncinya adalah kita mesti paham bagaimana hukum mengatur kita dan mesti mengetahui batas-batas apa yang membatasi semua sikap tindak kita dalam berinteraksi dengan pihak ketiga. Dan dalam kasus Bapak Ibu sebagai guru, ini juga merupakan hal yang sangat rentan untuk ditafsirkan uh, tergantung kepada pihak yang ingin menafsirkannya. Dan saya pikir jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu semua. Rekan saya Asfinawati merupakan narasumber yang sangat kompeten dan saya yakin pasti akan memberikan warna yang sangat baik ya dalam webinar ini. Sekali lagi, selamat berwebinar. Semoga webinar ini menjadi bermanfaat dan mencerahkan buat kita semua. Selanjutnya, saya juga sekaligus izin pamit undur diri karena ada tugas lain yang harus saya lakukan. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi webinar yang akan dipandu oleh moderator kita, ada Ibu Ernawati, SAG. Kepada Ibu Ernawati, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memandu jalannya materi dan diskusi. Terima kasih Bu Hastati. Ibu Ernawati dan Ibu Hastati, mungkin sebelum kita masuk ke sesi webinar, kita ada sesi foto bersama dulu dengan Ibu iya. Pak Baik, Ibu. dan Ibu Baik, Ruth. baik, Bu. Silahkan boleh dibantu oleh operator ya. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu. Oke, operator sudah siap ya? Oke, ya. Oke. Sudah lengkap? Ya, boleh bersiap-siap dulu ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi ya. 1, 2. Oke, terima kasih Bu Astati, Ibu Ruth, Pak Arya, dan Bu Asfinawati. Silakan saya berikan kembali kepada Ibu Ernawati untuk memandu sesi pemaparan hari ini. Ya, terima kasih Bu Hastati, Bu Alfi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semua Apa kabar sahabat guru hebat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Perkenalkan, saya Ernawati dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta, sekaligus anggota KGSB. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah saya diberi kehormatan untuk menjadi moderator
dalam webinar kita yang bertema Waspada Kriminalisasi Guru, Pahami Perlindungan Hukum bagi tenaga pendidik. Mohon maaf. Pada webinar kita hari ini kita akan belajar dari Ibu Asfinawati. Dia sudah 2 kali menjadi pemateri untuk komunitas guru Satkara Berbagi. Ibu Asfinawati merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan menjadi Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat periode tahun 2020 hingga 2024. Sebelumnya, Ibu Asfinawati menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode tahun 2017 hingga 2021 dan pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk periode tahun 2006 hingga 2009. Ibu Asfinawati merupakan advokat hak asasi manusia yang konsisten memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang tertindas dan pencari keadilan. Kepada Ibu Asfinawati, kami persilakan untuk memaparkan materi dengan topik memahami wewenang dalam pendisiplinan serta perlindungan hukum bagi profesi guru. Waktu paparan selama 40 menit. Kepada Ibu Asfinawati, waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ernawati dan juga teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian di komunitas Guru Satkara Berbagi. Ada Ibu Ruth, tadi pendiri. Terima kasih banyak. Saya akan 40 menit ya Bu, waktunya ya? Iya Bu, 40 Ya, menit. baik. Saya akan berusaha supaya selesai lebih cepat dan semoga berhasil. Jadi saya akan membagi presentasi ini ke dalam beberapa bentuk perlindungan, yaitu yang pertama perlindungan konstitusi, kedua perlindungan secara sektoral aturan mengenai guru, yang mungkin Ibu Bapak sudah hafal juga, dan yang ketiga adalah perlindungan melalui fair trial yang merupakan perlindungan untuk peradilan. Dan yang terakhir adalah perlindungan yang sejati. Kenapa saya sebut sejati? Nanti saya akan sampaikan. Oke. Yang pertama perlindungan konstitusi, dan saya yakin Ibu Bapak sudah hafal juga dengan konstitusi, apalagi yang mengajarkan sosiologi, Pancasila, dan lain-lain gitu ya, yang dalam rumpun ini. Nah, perlindungan konstitusi khususnya ketika sudah ada amandemen bisa dilihat dalam pasal 28D ayat 1, yaitu pada intinya adanya jaminan pengakuan dan jaminan serta perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini sebetulnya maknanya dalam sekali dan dia perlindungan yang kuat. Sayangnya karena dia bersifat eh, mengikat secara moral dan dia harusnya diikuti oleh undang-undang yang ada di bawah undang-undang dasar. Apabila dia tidak diikuti, maka seakan-akan tidak ada sanksinya gitu ya. Ini khas aturan-aturan yang bersifat filosofis atau mengikat secara moral. Nah, arti pasal 28D bagi saya adalah tidak hanya diakui, tapi juga dijamin. Dijamin itu artinya kalau ada serangan, maka negara turun tangan dan juga ada perlindungan dan kepastian hukum. Tapi kepastian hukumnya bukan kepastian hukum yang penting ada dan berlaku, tapi kepastian hukum yang adil dan ada perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi meskipun misalnya ada guru sekolah dasar berhadapan dengan menteri, maka menteri pendidikan lagi gitu ya, maka hak mereka sebetulnya secara teori sama di hadapan hukum, dan saya pikir ini adalah konsep yang kita ketahui bersama. Yang kedua adalah 28G ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Tapi yang paling penting adalah berhak atas rasa aman. Jadi kalau ada seorang, kalau kita menjadi warga negara dan atau orang kita kemudian ketakutan untuk berbicara, maka negara harusnya menyelidiki kenapa ya orang menjadi takut. Apakah karena ada kriminalisasi, ada ancaman, dan lain-lain.
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Karena biasanya kita takutnya itu ada tujuannya ya. Eh, Kalau misalnya kita takut untuk berbicara, takut untuk diam karena dipaksa ngomong gitu ya. Nah, dari sana saya akan masuk kepada yang kedua, yaitu perlindungan secara sektoral guru, peraturan perundang-undangan. Saya ambil satu saja, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, karena menurut saya dia sudah cukup kuat. Pertanyaannya bagi saya adalah sebetulnya bagaimana menerapkan ini, tapi itu nanti ya. Jadi di dalam pasal 14, guru dan dosen dikatakan guru berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Jadi misalnya tidak bisa karena ada seorang guru senior atau ada seorang kepala sekolah atau dari kementerian kemudian mengambil makalah ibu bapak misalnya ya. Tapi juga yang paling utama adalah perlindungan dalam melaksanakan tugas. Kedua, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian. Jadi tidak bisa ada guru yang dipaksa-paksa, tolong dong dikasih nilainya gitu. Lebih baik dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik. Jadi sanksi sebetulnya adalah wewenang dari guru, kebebasan dari guru, tetapi tentu saja harus sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan misalnya ada hak atas anak, konvensi hak anak, atau juga undang-undang perlindungan anak. Nanti saya tambahkan, yaitu misalnya tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak. Yang kedua, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi saya pernah dengar juga cerita yang guru disiram kalau nggak salah dengan air keras ya matanya, karena itu sebetulnya itu adalah tanggung jawab pemerintah, negara khususnya pemerintah untuk menjamin keselamatan itu. Atau guru yang ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil, tadi saya lihat ada yang dari Aceh, dari Sulawesi, mungkin ada yang lebih terpencil lagi di pelosok pulau-pulau terluar, dan pasti eh, resiko keamanannya dan keselamatannya lebih berat ya. Misalnya di Papua, baik itu dari ancaman soal konflik bersenjata atau juga keselamatan misalnya melewati sungai, terancam bisa hanyut dan lain-lain. Kemudian memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Saya memasukkan ini karena menurut saya salah satu kunci perlindungan nanti adalah berserikat. Nanti saya akan bahas. Di pasal 39 kemudian dikatakan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Jadi siapa yang sebetulnya kalau guru punya hak kan harus ada yang memiliki kewajiban. Siapa dia? Nah, kewajibannya itu ada pada pemerintah daerah, bahkan masyarakat, organisasi profesi, dan juga satuan pendidikan itu sendiri. Jadi sekolah sebetulnya juga punya kewajiban. Dan nanti serikat pekerja, serikat dosen, serikat guru itu pentingnya ada di sini. Kemudian perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu yang saya katakan tadi, mulai dari berangkat dari rumah sampai tiba di sekolah, bekerja di sekolah dan pulang lagi, kalau terjadi kecelakaan itu masuk dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau ibu bapak ditempatkan di daerah-daerah yang ada kebakaran hutan dan menyebabkan eh, masalah asap dan pasti itu mengganggu pernafasan, maka sebetulnya pemerintah daerah tadi, satuan pendidikan itu wajib menyediakan alat pelindung diri, alat keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian perlindungan profesi itu maksudnya adalah orang harus diperlakukan secara adil di dalam profesi itu, kapan dia sudah harusnya mendapatkan sertifikasi, kapan dia harus naik pangkat. Nah, dan sedangkan perlindungan hukum ya tadi yang kita sedang bicarakan soal bebas dari misalnya kriminalisasi. Nah, jadi di bawahnya ada lagi tuh ya bahwa eh, perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Jadi sebetulnya undang-undangnya sudah cukup kuat ya dan sudah mengantisipasi masalah-masalah yang biasa menimpa guru. Kemudian perlindungan profesi
Sedangkan perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan undang-undang, pemberian imbalan yang tidak wajar, kan ada guru yang dibayar kecil sekali gitu ya, berapa puluh ribu, dan ini tidak hanya menimpa guru, tapi menimpa dosen gitu ya, dan di rekan-rekan saya yang ada yang berkeluh kesah 1 jam hanya dapat 35.000 berapa ratus rupiah gitu kan. Kemudian pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Kemudian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja itu mencakup resiko gangguan keamanan kerja, keselamatan, kebakaran, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau resiko lain. Misalnya kalau ditempatkan tadi di tempat-tempat terpencil, hanyut, ya kan, banjir, atau juga dari konflik bersenjata. Nah, bagian yang ketiga adalah perlindungan karena kita bicara kriminalisasi, dan kebetulan saya adalah pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana, dan tampaknya karena itu Jentera mengutus saya. Kasus kriminalisasi itu adalah cerminan tidak dijalankannya hukum acara pidana secara sesuai, secara benar. Nah, dan tentu saja membicarakan soal fair trial atau hukum acara pidana bisa sangat rumit, bisa sangat panjang, tapi bisa 1 semester. Tapi pertama saya yakin Ibu Bapak sudah punya pemahaman juga, dan saya akan mengambilkan hal-hal yang penting yang terkait dengan perlindungannya. Yang pertama adalah saya mau mengenalkan kerangka hak asasi manusia, dan saya yakin banyak guru-guru yang sudah tahu juga, untuk mengingatkan kita bahwa kerangka HAM itu sebetulnya memberikan kewajiban kepada negara, dan kewajiban itu bisa kewajiban untuk menghormati, yaitu negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi penikmatan hak asasi manusia. Jadi kalau ada hak untuk berkeyakinan, ya negara nggak boleh ikut campur. Selama orang yang berkeyakinan itu tidak melakukan kekerasan atau mengganggu dengan sesuai pembatasan hak asasi manusia, negara tidak boleh ikut-ikutan, berharus menghormati. Saya sering mencontohkan karena menurut saya kuat sekali ketika kita menghormati buah-buahan atau mangga tetangga kita gitu ya. Meskipun kita kepingin makan mangga itu, tapi kita ya menghormati, diamin aja itu mangga di atas pohon sambil kita lihat-liatin. Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk melindungi atau menjamin. Artinya, kalau ada yang mau mencuri mangga itu, ya maka harus ada tindakan aktif dong, tidak bisa. Kalau ada orang mau mukul, orang tua murid misalnya mau memukul guru, maka harus ada perlindungan dari negara, dari pemerintah agar guru tidak dipukul. Atau kalau ke guru dipukul, harus ada proses hukum bagi guru tersebut. Nah, sedangkan kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia. Kalau haknya adalah hak atas pangan, ya difasilitasi agar orang-orang bisa punya pangan untuk makan. Nah, kalau kita spesifik bicara tentang sumber hak fair trial yang akan menjadi kaitannya dengan kriminalisasi atau peradilan yang fair, maka dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 14 dikatakan, dan ini adalah sumber hak fair trial, yaitu semua orang punya kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum. Kenapa terumum? Ya agar bisa diakses, bisa dinilai, dan juga untuk mengamankan orang ini dari tindakan kekerasan misalnya. Oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan dibentuk menurut hukum agar sah. Nah, kewajiban ini pasal 14 ayat 1 menimbulkan kewajiban kepada negara atau pemerintah. Mengapa? Karena di dalam pasal 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik dikatakan setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang ada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya tanpa pembedaan apapun.
Nah, Ibu Bapak bisa baca. Jadi maksudnya, karena negara kita sudah menjadikan ini undang-undang nomor 6 tahun 2000, tunggu, tiba-tiba kok saya blank. Undang-undang Undang-Undang 6 2011 ya. Undang-Undang 11 2006. Mohon maaf. Jadi sejak itulah maka Kovenan Hak Sipil dan Politik sudah menjadi hukum Indonesia dan tidak lagi bisa dikatakan dari asing, dari barat, dari luar. Ya ini jadi hukum Indonesia. Nah, dan di ayat 2-nya dikatakan kalau ada orang yang dituduh melakukan kejahatan, ini asas praduga tidak bersalah ya, bahwa berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Nah, karena itu dalam aturan yang lebih rinci, orang terdakwa ketika dibawa ke di dalam ruang sidang tidak boleh diborgol. Gitu. Itu ada di dalam undang-undang. Kenapa? Kenapa? Karena kalau diborgol ada persepsi bahwa dia bersalah. Padahal ada asas tidak praduga tidak bersalah, orang jadi tersangka, orang jadi terdakwa itu belum bersalah. Itu hanyalah proses untuk membuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Karena itu dia nggak boleh diborgol ketika di pengadilan. Kemudian dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, setiap orang berhak atas jaminan minimal. Ini minimal yang ditulis oleh Covenant. Diberitahu secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Jadi kayak di film, Anda ditangkap untuk pencurian, Anda berhak diam, gitu ya. Ini adalah tindak pidana yang berat, gitu-gitu. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri. Jadi bukan yang disodorin, udah Bu, pakai pengacara dari kami aja. Padahal itu pengacara rekanannya polisi. Dan ada datanya, pengacara dari rekanan polisi ini entah kadang-kadang dia minta tanda tangan hadir padahal dia nggak hadir, atau dia tidak melakukan pembelaan yang serius. Kemudian untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Jadi kalau udah berkas cukup, ya harus langsung diadili di pengadilan. Kenapa? Supaya dia bisa membuktikan di depan hakim bahwa dia tidak bersalah atau melakukan pembelaan diri. Dan dia harus diadili dengan kehadirannya, juga membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri. Lagi-lagi ada kata-kata dipilihnya sendiri untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak punya pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum artinya gratis demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Ibu Bapak sekalian, sekarang di Indonesia ada undang-undang bantuan hukum dan disediakan oleh negara LBH-LBH atau organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Lembaga-lembaga yang terakreditasi itu diberikan uang oleh negara untuk membela orang yang tidak mampu. Sebesar 5 juta per kasus sampai putusannya selesai di pengadilan negeri. Hak yang lain adalah untuk memeriksa atau untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman, jangan sampai ya, tapi kalau ada yang seperti kemarin, kasus kemarin dijadikan tersangka, maka pasti kan untuk mentersangkakan kita seharusnya polisi punya saksi. Kalau kita punya saksi yang untuk meringankan kita boleh bilang ke polisi dan polisi wajib untuk mendengar keterangan mereka. Jadi kalau polisi nggak mau manggil, itu tanda-tanda polisinya nggak benar, penyidiknya nggak benar. Kemudian untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti, eh, apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat bicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan. Juga untuk tidak dipaksa memberi kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah. Nah, saya pernah punya pengalaman bersidang di daerah Madura, saksi-saksi nggak bisa bahasa Indonesia, kayaknya gugup gitu. Karena ketika ditanya, bisa bahasa Indonesia? Tidak, artinya kan dia ngerti ya, mungkin nggak terlalu lancar atau dia gugup jadi tidak lancar. Tapi celakanya, tidak ada penerjemah bahasa Madura, jadi yang menerjemahkan hakim. Dan untungnya salah satu pengacara
yang duduk di sebelah kanan saya itu bisa bahasa Madura dan dia bilang ini kadang-kadang penerjemahannya nggak lengkap gitu ya. Jadi itulah kenapa kita butuh penerjemah. Dan juga saksi-saksi ini tidak perlu dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah. Dan sebetulnya pengakuan dipaksa mengaku bersalah ini adalah celakanya praktek yang sangat biasa di Indonesia. Nah, jaminan perlindungan hukum yang lain ada di dalam pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum, berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, dan hukum harus melarang diskriminasi. Gitu ya. Termasuk diskriminasi karena ras. Itu mungkin udah lebih jelas, tapi politik atau pendapat lain kita kan dengar kemarin misalnya ada ada dosen atau guru yang diberhentikan karena pendapat politiknya dan lain-lain. Ini tampaknya hal yang cukup biasa ya di Indonesia. Oh, suara saya agak jauh. Oke. eh, Sekarang bagaimana Bapak Ibu, teman-teman, apakah suara saya lebih jelas? Jelas, Ibu? Oh iya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih atas responnya. Iya. Oke, jelas sekali. Terima kasih Bu Heni. Lanjut. Saya akan lanjut ke Undang-Undang 3999 atau tentang Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Pasti guru-guru yang mengajarkan mata kuliah pelajaran sosiologi dan lain-lain ini sangat paham tentang ini ya. Di dalam pasal 17 dikatakan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili. Jadi kalau kita yang diadili, kita diadili melalui proses peradilan yang bebas, tidak memihak, dan sesuai dengan hukum acara. Jadi ini banyak sekali nih. Sebetulnya ini undang-undang kita ini memberikan standar yang sangat-sangat berat kepada hakim, kepada jaksa, dan kepada penyidik ya. Kenapa? Karena ada kata-kata peradilan yang bebas, juga tidak memihak, harus sesuai dengan hukum acara, yang bukan cuma hanya hukum acara, tapi yang menjamin pemeriksaan yang objektif. Dan hakimnya harus jujur, adil, dan masih memperoleh putusan bukan hanya adil tapi juga benar. Ini sebetulnya berat sekali. Kemudian di dalam pasal 18, tiga Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang undang-undang yang sama, juga ada jaminan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah. Ini juga asas praduga tidak bersalah ya. Sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukan. Ini standar internasional. Misalnya kalau kita melakukan suatu tindakan tanggal 1 Mei, kemudian undang-undangnya ada tanggal 2 Mei, kita nggak bisa kena undang-undang itu. Karena belum diatur, meskipun cuma beda 1 hari atau setengah hari. Dan kalau ada perubahan dalam undang-undang, misalnya sekarang kitab undang-undang hukum pidana kita berubah eh, dan akan berlaku mengikat publik pada tanggal 2 Januari 2026. Jadi setiap ada perubahan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan tersangka. Jadi kalau kita lagi dijadiin tersangka pakai suatu pasal di KUHP, terus kemudian muncul KUHP baru, nanti berlaku KUHP yang baru mengikat si KUHP-nya mengikat, maka kita harus pakai yang pasal yang menguntungkan. Kalau sekarang hukumannya 5 tahun, kemudian di undang-undang yang baru di KUHP baru jadi 3 tahun, ya kita kena yang 3 tahun. Dan setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum. Setiap orang loh. Kan kalau sekarang di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya orang yang mendapatkan ancaman 5 tahun ke atas
yang mendapatkan pembelaan, bantuan hukum, tapi di dalam Undang-Undang 39 enggak setiap orang. Jadi, kalaupun kita cuma hanya kena ancaman 2 tahun dan karena itu polisi mengatakan kamu nggak wajib, kami tidak wajib memfasilitasi pengacara, kita berhak protes dengan mengajukan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini. Dan yang terakhir, setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya. Ini nebis in idem ya, ini mungkin para guru udah biasa dengan ini. Nah, tetapi saya ketika menuliskan pasal-pasal ini, saya sendiri sudah tidak yakin dengan keberlakuannya. Dalam arti bukan tidak yakin akan kekuatannya, mengikatnya, tapi karena dalam pengalaman saya tadi sudah dibacakan, saya pertama kali em, bergabung di LBH menjadi asisten pengacara publik tahun 2000, dan disitulah saya baru menyadari ternyata yang diajarkan di kampus bertolak belakang 180 derajat dengan yang terjadi di lapangan. Saya satu ilustrasi yang menarik adalah saya waktu itu mau daftar, hanya nih ya, cuma disuruh daftar suatu surat kuasa. Karena kalau kita nggak daftar surat kuasa, ya kita nggak bisa beracara gitu ya. Saya daftar surat kuasa, kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan panitera minta 300.000. Saya bilang ini 300.000 tahun 2000 ini ya Bapak Ibu ya, tahun 2003, 2004, 2002. Jadi itu mahal ya. Tapi bukan soal mahalnya. Saya bilang, LBH bilang begini, pokoknya setiap ada orang yang berani membayar pungli meskipun cuma 25.000, mereka akan langsung dipecat. Waduh, saya nggak mungkin bayar nih kan. Jadi saya bilang, oke, saya akan bayar 300.000, tapi berikan kwitansinya. Si panitera ini ibu-ibu marah. Ya saya nggak mau. Dan dia nggak mau ngasih. Oke, baik. Akhirnya saya datang ke depan ruang ketua pengadilan, nungguin dia. Ketua pengadilan ada di mana? Oh, lagi pergi. Kata orang yang nungguin, kan di depan ruangannya itu ada meja. Oh ya udah saya tunggu. Saya tahu dia nggak pergi, tapi ya udah saya tunggu. Setelah sejam muncullah kepala panitera. Mungkin udah ada keributan ya, ditungguin ketua pengadilan ya. Dan kemudian saya ditanya ada apa? Saya cerita, saya dimintai bayar 300.000 untuk mendaftarkan surat kuasa. Saya dari LBH dan saya minta kwitansi. Dia mengajak saya, ikut saya. Dia datang ke ibu-ibu yang tadi dan dia bilang, keluarkan surat ininya, pendaftaran surat kuasanya. Oke, 5 menit, nggak sampai 5 menit selesai suratnya. Tapi kemudian ibu-ibu itu menyerahkan surat itu dengan mengatakan begini, kalian ini masih muda, sudah radikal. Dan dengan suara keras sehingga pengacara-pengacara lain di ruangan itu melihat kepada saya dengan tampang yang saya tafsirkan cuma 300.000 aja ribut gitu ya. Nah, pengalaman ini sangat berbekas bagi saya karena saya merasa apa salah saya ya minta kwitansi. Dan yang kena kecaman justru adalah orang yang em, ingin menegakkan aturan. Dan dari situ saya paham, oh di lapangan ini bukan seperti yang ada di buku. Meskipun konstitusi kita mengatakan ada persamaan di hadapan hukum, kita tidak pernah benar-benar sama dengan pejabat. Meskipun ibu bapak adalah guru yang harusnya dihormati, belum tentu polisi menghormati ibu dan bapak. Karena mereka yang korup hanya menghormati uang. Dan karena itu saya menuliskan bagian yang terakhir, yaitu perlindungan sejati. Dengan dasar berpikir bahwa jadi ada seseorang yang mengatakan begini, kebebasan tidak pernah diberikan, itu harus dimenangkan. Jadi hak itu tidak akan pernah berlaku begitu saja. Dia harus diperjuangkan. Kalau ada perlindungan di dalam hukum, perlindungan terhadap guru, itu kan sudah terbukti tidak terjadi ya. Mungkin terjadi di satu tempat, tidak terjadi di banyak tempat. Dan kita tidak perlu berkeluh kesah, kita hanya perlu berjuang untuk agar si kemerdekaan itu diberikan kepada kita. Jadi stand up for your rights ya. Jadi kita berjuang. Dan saya pikir webinar ini juga adalah bentuk
kita berjuang untuk mendapatkan hak kita. Nah, yang pertama yang mesti saya bagikan yang sangat standar, yaitu kita perlu melihat ketika ada suatu masalah menimpa guru-guru, maka kita perlu merenungkan apakah masalah ini sebabnya apa? Apa yang menimbulkan masalah tersebut? Seringkali kita hanya bermain di level akibat, ya, seperti buah-buah ini. Kita ribut, kenapa sih pohon mangga kita ini nggak berbuah? Padahal akarnya rusak. Nggak mungkin dia berbuah. Batangnya kering. Jadi karena itu ketika kita ada masalah, kita perlu membuat sebuah perenungan. Sebetulnya sebabnya apa? Oh, ternyata nanti kita akan sampai di sana ya. Nah, tapi yang pertama, kalau kita mau mendapatkan hak yang perlindungan yang sejati adalah ketika kita melakukan advokasi. Dan advokasi itu adalah harus holistik. Yang saya maksud sebagai holistik adalah kalau ibu bapak guru ada di komunitas korban atau penyintas, maka nggak cukup. Itu hanya sepertiga dari yang dari ekosistem. Hanya kita saja gitu ya, tidak cukup. Kita harus mengajak publik karena pasti ibu bapak akrab dengan no viral no justice itu ya. Kalau nggak viral nggak dapat keadilan. Karena itu kita harus minta bantuan publik, mendapatkan simpati publik dan publik mau ikut berjuang bersama kita. Dan yang di level berikutnya sepertiga lagi adalah kebijakan atau hukum. Apakah hukumnya memang tidak adil gitu ya untuk beberapa hal. Kemudian yang berikutnya, apa yang dinamakan advokasi sebetulnya ada dua saja. Bisa melakukan litigasi atau non-litigasi. Litigasi adalah melalui pengadilan dan mekanisme-mekanisme formal, ya lapor ke polisi, ke kejaksaan, atau kita gugat ke pengadilan, itu melalui litigasi. Tapi non-litigasi adalah misalnya berunding, demonstrasi, misalnya pernah waktu itu untuk undang-undang Sisdiknas, atau juga menyelenggarakan mengirimkan surat protes misalnya ketika undang-undang guru ya kalau saya nggak salah ingat pendidikan masuk ke Omnibus Law Cipta Kerja ya dan berhasil dikeluarkan satu klaster itu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan advokasi non litigasi? Ini adalah skema dari Mansur Fakih yang sangat terkenal. Saya pindahkan ke segini satu halamannya. Yang pertama kita harus membentuk lingkar inti, yaitu orang-orang yang seperti kalau kita mau ngerebus air, dia menjadi kompornya. Karena api yang panas itu sebetulnya sangat tergantung dari si api di dalam kompor itu kan. Dan kemudian setelah kita membentuk lingkar inti, kita perlu mengumpulkan data dan informasi. Saya orang yang sangat percaya dengan riset. Bahkan kalau saya diundang pertemuan, misalnya oleh sebuah lembaga, kementerian, kedutaan, saya googling dulu itu. Ini yang mau ketemu saya siapa sih, kuliahnya di mana, isunya apa, pernah ngomong apa gitu ya. Karena advokasi berbasis data itu sangat kuat. Mengenali dulu yang mau kita hadapi siapa. Kemudian kita perlu melakukan analisis terhadap data dan informasi. Misalnya kalau kita ingin melakukan advokasi misalnya komersialisasi pendidikan, setelah kita mengumpulkan data perlu kita analisis gitu ya, termasuk tadi menemukan sebetulnya sumbernya kenapa sih undang-undang perlindungan guru kenapa sih pasal perlindungan guru ada tapi nggak pernah diberlakukan gitu ya. Kemudian kita perlu memilih isu strategis, harus dikemas semenarik mungkin, menggalang sekutu sebanyak mungkin tadi publik. Saya pernah pada suatu ketika ada di sebuah bis, karena saya tinggalnya di Jakarta ya, waktu itu saya mau ke LBH, kemudian lewat Bundaran HI. Di Bundaran HI sedang ada demo buruh. Kemudian penumpang bis yang rata-rata adalah buruh juga atau kelas pekerja, orang-orang yang bekerja, menggerutu, marah-marah. Ini kenapa sih buruh ini bikin macet? Terus saya menengok, mereka lagi ngapain ya? Dan ada spanduknya, hentikan PHK kepada buruh PTX.
Nah, kemudian saya menyadari setelah saya ikut pelatihan-pelatihan seperti ini, oh iya ya, publik tidak merasa sama sekali itu isu dia. Kenapa? Karena yang ditulis buruh PTX, saya bukan buruh PTX. Gitu. Jadi itu urusannya kamu, bukan urusannya kami. Tentu saja orang yang lebih sadar akan tahu bahwa ketika ada seorang buruh yang mendapatkan atau seorang manusia mendapatkan pelanggaran hak dan otoritas diam, pengadilan dan pemerintah diam, maka kemungkinan besok-besok kita bisa menjadi korbannya karena sistem yang sama masih terus berjalan. Jadi kemas isunya semenarik mungkin, galang sekutu sebanyak-banyaknya, bangun basis gerakan. Ini nanti yang saya ajak ibu bapak untuk membuat. Sebetulnya komunitas Satkara Guru Berbagi ini kan sudah sebuah komunitas, jadi ini sudah keren sekali. Dan kalau kita sedang melakukan advokasi kebijakan, ajukan konsep tanding supaya ada perubahan kebijakan. Kita juga bisa melakukan pembelajaran, mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan, termasuk kalau dalam hal ini polisi atau di atasnya polisi, bosnya Kapolri, di atas bosnya Kapolri ya presiden gitu ya. Pengaruhi pendapat umum, melancarkan tekanan. Oke, nah itu dan kemudian saya ingin membahas tadi ya yang paling awal karena dia adalah awal muasalnya bentuk lingkar inti. Bentuk lingkar inti apa? Jadi kan tidak mungkin kalau ada 100 di sini ada berapa orang tadi saya lihat 174 mungkin 188 udah bertambah. Kalau ada di dalam ruang Zoom ini 188 orang, tidak mungkin kemana-mana rapat 188 meskipun pakai Zoom bererot ke sana, bererot ke sini itu akan seperti dinosaurus bergerak berat sekali ya. Yang perlu dilakukan adalah kita perlu membentuk organisasi, entah itu komunitas seperti ini atau serikat guru dan ada orang-orang pengurusnya pasti karena dia akan menjadi penggagas, pemerakarsa, penggerak, dan pengendali utama atau fasilitator utama seluruh kegiatan advokasi. Nah, yang berikutnya, jadi salah satu kunci kenapa kenapa hukum hukum perlindungan terhadap guru ada tapi tidak diberlakukan? Karena guru tidak punya daya tawar. Pengusaha sering didengar sama pemerintah karena pengusaha punya daya tawar. Guru sebetulnya adalah sebuah entitas yang sangat potensial memiliki daya tawar. Kenapa? Kalau guru mogok, ya nggak ada pendidikan, ya kan? Tapi karena gerakan guru tidak sistematis, seluruh Indonesia maksud saya ya, sudah ada yang membentuk serikat tapi sedikit sekali, ada yang berkomunitas seperti ini tapi juga sedikit, lebih banyak yang tidak, maka daya tawarnya rendah. Kalau daya tawarnya rendah, kata pemerintah, ngapain saya dengar kamu? Saya masih banyak yang harus saya dengerin, begitu kan? Pahit-pahitnya begitu. Nah, yang berikutnya adalah ketika teman-teman sudah berkomunitas, sudah membentuk lingkar inti, sudah memiliki lingkar inti atau serikat, jangan lupakan orang-orang lain dan orang-orang lain itu tidak harus yang seragam. Semuanya gitu adalah pembicara handal. Semuanya orator. Ya malah nggak jadi nanti organisasinya. Nah, ini adalah gambar yang menarik sekali. Sebetulnya ini adalah peta dari ekosistem dalam perubahan sosial, yaitu kalau kita ingin melakukan gerakan sosial, maka kita perlu orang-orang seperti ini minimal, ada yang tugasnya memberikan panduan, ada yang dia jago storyteller, setiap orang mendengar omongannya orang terbius, ada yang penyembuh, mungkin ada yang trauma karena dijadikan tersangka, ada yang berani membuat percobaan-percobaan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir sekali, ada banyak cara untuk membuat advokasi, dan ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Watchdog dan para media. Teman-teman, ibu bapak mungkin tahu tentang Watchdog, sebuah lembaga yang banyak memproduksi film-film yang luar biasa, dan saya tahu beberapa guru menggunakan film Watchdog sebagai media pembelajaran. Kami mengembangkan para media, yaitu apa? Terinspirasi dari paralegal. Jadi saya baru lupa, ada satu slide yang mau saya masukin, sebetulnya adalah paralegal. Nanti saya
tambahkan dulu sebelum saya kembalikan ke teman-teman. Para media ini meminjam 5 menit lagi, Bu. ya Bu, sudah habis ya? 5 menit lagi, 5 menit Baik, lagi. terima kasih. Jadi paralegal itu adalah orang yang tidak belajar hukum, tapi dia mengerti hukum dan dia melakukan pembelaan hukum. Setidak-tidaknya sebagai pertolongan pertama dalam masalah hukum. Misalnya ada guru yang dijemput paksa malam-malam, kan nggak mungkin kita nyari advokat di mana tuh yang masih bangun. Teman-temannya paralegal ini yang datang mendampingi. Setidak-tidaknya dia tidak mengalami kekerasan. Para media juga sama. Para media adalah bukan media, mereka tapi mengerti cara menjalankan media atau kampanye dan dengan para media lah kita bisa mendapatkan keseimbangan narasi di publik baik dengan foto maupun dengan tulisan-tulisan ataupun bahkan video kan ibu bapak pasti tahu bahwa ada banyak yang viral ya, ada perempuan dipukul polisi di sebuah supermarket, langsung kemudian ada perubahan terjadi gara-gara viral. Jadi bisa dilihat ini yang paling kanan bawah adalah Arab Spring, bagaimana eh, peta politik berubah karena sebuah pesan di media sosial. Saya akan berhenti sampai sini dan ke depan kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Asfinawati yang telah berbagi materi yang luar biasa hari ini tentang hmm, hukum, ya. Untuk memperjelas materi hari ini, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Guru Hebat, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber. Pertanyaan bisa melalui kolom chat atau raise hand langsung bertanya kepada Bu Eswinawati. Dimohon kepada para penanya jika ingin bertanya langsung bertanya secara jelas, tidak berlama-lama. Uh, Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, kepada Bapak uh, Hamlan dulu ya. Pak Hamlan, kami silakan. Untuk sesi ini ada 3 ya, Bapak Ibu, 3 penanya. Sesi pertama untuk 3 petanya. Nanti kalau ada waktu, kita berikan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan pada Pak Hamlan. Dibuka, Pak. Masih di mute. Oh, belum. Langsung ke Pak Safrudin saja ya, Pak ya. Pak Safrudin dari SMA 1 Madapan. Ya, Silakan, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang kepada guru hebat semuanya dan kemudian kepada Ibu narasumber. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan posisi kita sebagai guru sekolah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu narasumber, antara aturan atau undang-undang yang ada yang berlaku di negara kita terkait dengan masalah hak eh, kesamaan dalam hukum di depan hukum. Nah, kemudian ketika penerapannya di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi undang-undang yang sudah diatur oleh negara. Kemudian ketika kita dihadapkan kepada persoalan hukum, langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa? Dengan kalau kita lihat penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh eh, undang-undang itu sendiri. Nah, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Safrudin. Bu Asfinawati, kita langsung jawab satu-satu atau 3 pertanyaan sekaligus? Boleh dikumpulkan 3 dulu, Bu Erna. 3-3 ya, Bu? Langsung Iya, 3 ya, Bu? iya, mungkin nanti ada kesamaan Selanjutnya juga ya. Ibu Pak Hamlan sudah hadir, Pak?
Silakan Pak. Pak, Pak Hamlan. Silakan Bapak, kami persilakan untuk bertanya. Bapak Dr. Andes R. Hamlan Dias. Kami persilakan Bapak. Masih di mute, Pak? Hmm. Sepertinya ada masalah dengan Pak Hamlan. Kita ganti ya, Bu. Pada Bu Yuli Astuti, kami persilakan Bu Yuli. Halo, tes, tes. Pada Bu Yuli, kami persilakan. Iya, halo. Halo, tes suara saya sudah terdengarkah, Ibu? Sudah, Bu, silakan. Dengan Bu Iya, Yuli, nih, Bu. iya saya Silakan dengan Bu Yuli. Yuli. Iya, saya mohon izin untuk off cam. Tadi saya sudah minta izin ke Bapak Leo ya, karena saya masih di luar. Mohon izin, Ibu. Iya, jadi yang mau saya tanyakan, selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru BK terutama ya. Selamat siang, Bu Yuli. Iya, selamat siang. Eh, Terima kasih Ibu Asni ya saya panggil, mohon izin. Yang mau saya tanyakan adalah dari pemaparan Ibu eh, yang bagi saya ya, bagi kami sebagai kaum pendidik eh, dapat dibilang lumayan berat ya, karena kami kan awam, sangat awam terhadap hukum gitu. Pertanyaan saya adalah eh, di lapangan ya, di maksud saya dalam proses kami bekerja di lapangan, terutama guru BK, ya itu kan resiko untuk penanganan terhadap anak, penanganan kasus dan lain-lain itu kan sangat riskan terhadap resiko ya yang saya alami ya, terlebih untuk saat ini misalkan bullying atau bullying yang terjadi di tempat kami mengajar itu tidak hanya antara eh, siswa ke siswa, tapi siswa ke guru pun terjadi gitu. Jadi siswa membuli guru itu eh, benar nyata adanya di kami. Seperti itu. Kalau untuk guru ke murid itu karena yang kami alami karena saking eh, tidak bisa apa ya, bisa menangani, tidak mampu menangani siswa secara verbal. Jadi harus berteriak lah, harus melakukan atau menampilkan perilaku yang harusnya tidak perlu ditampilkan, tetapi bukan dengan fisik ya. Nah, pertanyaan saya, misalkan di lapangan kami sebagai guru BK ya, yang eh, dalam tanda kutip kami Ya, sangat Bu. riskan dengan resiko misalkan terjadi apa-apa ya, kepada siapa kami eh, harus mengadu untuk pertama kalinya. Seperti itu, karena di lembaga atau di instansi sekolah pun yang kami alami juga masih kurang peduli terhadap keselamatan kami sebagai guru pada umumnya dan guru BK atau school counselor pada khususnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan saya yang mungkin agak panjang. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu Yuli yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya Bu Helmi, saya persilahkan dari Kota Palang.
Palangkaraya ya, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas ilmunya dari Ibu narasumber. Terima kasih atas fasilitasi dari Ibu penggerak dan Bunda moderator. Perkenalkan, saya Helmi Supriyanti. Saya adalah salah satu guru BK di MAN Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mohon izin bertanya tadi, Bunda Aswinawati ya sempat menyinggung tentang mitigasi. Jadi yang ingin saya tanyakan dalam perspektif hukum, mitigasi dalam terutama kami sebagai guru BK ya, yang relevan dengan profesi kami, terutama pada dalam hal ini adalah kriminalisasi guru, seperti apa mitigasinya secara umum, lalu mitigasi secara yang lebih detail atau lebih fokus kepada kriminalisasi guru. Itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Asfinawati, ada 3 penanya ya. Pertama dari Bapak Saprudin. Beliau menanyakan tentang posisi guru di sekolah antara aturan yang berlaku dan penerapannya di lapangan tidak sama dengan undang-undang yang diatur oleh negara. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa dalam perlindungan guru. Yang kedua dari Ibu Yuli Astuti. Inti pokoknya sebagai guru BK, kepada siapa guru harus mengadu ketika terjadi masalah. Yang ketiga dari Ibu Helmi Supriyanti, sebagai guru BK tadi karena kurang jelas ya, di saya barengan apa petir. Yang saya tangkap kriminalisasi guru, Bu. Kaitannya apa ya, sebagai guru PK bagaimana perlindungan dari kriminalisasi guru. Mohon Silakan maaf, Bu Asfinawati. mohon maaf Bunda, Ya, Bu, bisa maaf. menambahkan fokusnya adalah mitigasi. Fokusnya ke mitigasi. Mitigasi terhadap kriminalisasi guru itu fokusnya, tapi secara hukum mitigasinya kami profesi guru seperti apa itu. Ya, terima kasih. Mohon Baik, maaf. Bu. Assalamualaikum. Mitigasi Kriminalisasi ya iya, tadi. terhadap kriminalisasi guru. Ya. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya karena kita akan jadi lebih dalam. Dan saya pikir semua ini punya benang merah ya. Yang pertama tadi, kepada siapa kita mengadu itu adalah sebuah bentuk mitigasi. Nah, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya rata-rata kriminalisasi, maka saya menganjurkan meminta pendampingan kepada ahlinya. Tapi begini, kan LBH itu sebagian besar ada di Pulau Jawa. Celakanya itu ada peta persebarannya tuh di BPHN, di Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang menjadi pengampu program bantuan hukum ini. Dan sebagian besar di Pulau Jawa, dan sebagian besar di Pulau Jawa itu pun di ibu kota kabupaten. Jadi celakanya di tempat-tempat di Pulau Jawa pun di kota-kota yang kecil, apalagi di luar Pulau Jawa, LBH itu sangat sedikit. Karena memang membentuk LBH itu juga mahal juga, nggak. Jadi ini kayak semacam yang kesulitan yang terus membelit. Karena itu sebetulnya kami dulu membentuk namanya paralegal, dan saya merekomendasikan perlu ada pelatihan paralegal di kalangan guru-guru, sehingga ketika ada masalah, seperti kalau ketika ada kecelakaan, ada luka awal, yang bisa menangani adalah P3K itu kan, penanganan pertama pada kecelakaan. Ini penanganan pertama pada kriminalisasi. Misalnya apa? Mendampingi ke polisi, kemudian mengabarkan organisasi, membuat kronologi, mendampingi agar tidak mengalami kekerasan atau intimidasi atau kekerasan seksual dari polisi,
dan sesudah itu dari kronologi itu bisa meminta bantuan orang hukum untuk dilihat apakah sebetulnya posisinya dia lemah atau dia kuat. Kemudian nanti juga dari kronologi bisa melakukan kampanye. Jadi saya sangat sangat menyarankan ada pembentukan paralegal guru di tengah-tengah guru. Itu yang pertama. Kepada siapa? Tentu saja kepada lembaga bantuan hukum kalau dia pidana. Kecuali kalau dia masih baru mendapatkan um, kritik, ancaman dari orang tua murid, meskipun itu harus sudah diwaspadai. Tapi kalau sebelum masuk pidana, saya pikir komunitas guru atau serikat guru masih bisa menanganinya. Karena itu pembentukan komunitas atau serikat guru itulah yang akan menyelamatkan guru-guru. Nah, kriminalisasi mitigasinya bagaimana dari Pak Helmi? Tadi saya udah jawab dari Pak Saprudin dan dari Bu Yuli ya. Dari Bu Helmi, mitigasi kriminalisasi tadi saya sudah mengungkapkan untuk yang pertolongan pertamanya ya. Yang paling penting sebetulnya adalah didampingi ketika dibuat berita acara pemeriksaan yang pertama. Karena kalau di berita acara pemeriksaan kita sudah terjebak, maka dokumen itu akan terus dibawa. Kedua, kalau kita punya pendamping, maka kita bisa minta agar ada ahli-ahli atau saksi sebagai pembanding supaya yang kuat posisinya bukan hanya yang melaporkan. Yang ketiga, tentu saja kampanye publik. Kampanye publik itu penting sekali. Tapi saya memahami mitigasi itu juga bisa berarti pencegahan. Karena itu, tadi saya sebelah kepingin nanya sedikit. Itu bullying, eh, tindakan bullying murid kepada guru itu seperti apa ya? Apakah menyoraki atau apa begitu? Halo, iya tes, tes. Halo Ibu, suara saya Ya, jelas, terdengar? jelas. Terdengar, silakan Bu Yuli. Iya, jadi bullying gimana ya? Karena kalau saya amati, eh, anak-anak itu terlalu liar sih. Jadi sikap terhadap guru pun nggak hanya terhadap guru, terhadap guru mau kepada eh, kepala sekolah itu memang arogan gitu, Ibu. Jadi apa ya? Udah kasarannya gini. eh Anak-anak tuh kayak mereka itu tidak memanusiakan manusia ya kalau bahasa psikologisnya. Tidak menghargai guru, tidak menghargai peran guru di sekolah sebagai guru dan pengganti orang tua mereka seperti eh, eh, bullying yang ya dari sisi psikis kalau eh, mental guru sudah dijatuhkan ya masuk ke kelas sudah malas terus eh, masuk ke kelas malas terus pokoknya ini kondisi kondisi di kelas kondisi di sekolah itu kurang atau sudah kurang atau tidak kondusif seperti itu Ibu Aswina Oke, Aswin. baik. Jadi Ya, saya apa ya? sudah Ya, menangkap. jadi Baik. seperti itu bully. Oke. Ya secara psikis sudah lemah duluan gitu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya sebelum menjadi dosen, saya juga menjadi guru, tapi guru musik, meskipun bukan di sebuah sekolah formal, tapi di sebuah tempat kursus musik. Dan saya akhirnya mengamati ada beberapa faktor mahasiswa, murid itu kehilangan minat ya. Pertama tentu saja yang ini sudah banyak sekali dibicarakan oleh rekan-rekan dosen, bahkan misalnya orang tua yang terlalu protektif itu artinya semua laporan anaknya itu dianggap benar. Yang kedua, pola asuh di rumah, misalnya ya anak selalu dimanja. Yang ketiga, faktor gurunya membosankan, eh, sehingga dan gurunya tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga anak kehilangan minat gitu ya, dan lama-lama dia bosen ya dia bikin ulah gitu. Yang keempat soal lingkungan ya. Jadi kalau dan memang ngajar
Saya pikir saya tidak akan sanggup deh kalau ngajar SD, SMP, SMA gitu karena kalau mahasiswa relatif sudah dewasa. Tapi sebetulnya di kalangan mahasiswa pun kita bisa melihat bahwa dengan model metode pembelajaran tertentu mahasiswa akan malas dan metode yang lain dia akan tertarik gitu. Meskipun selalu ada mahasiswa yang dikasih apa aja ya males aja, bandel aja gitu karena punya masalah psikologis, mungkin di rumah, atau dia juga tadi berasal dari keluarga tertentu yang kaya, arogan dan lain-lain. Jadi menurut saya sebetulnya yang mau saya katakan ini tidak mungkin diselesaikan oleh guru, apalagi guru seorang diri. Dan karena itu yang mau saya ajak komunitas guru membuat sebuah kajian apa sih yang menyebabkan siswa itu apa sih yang menyebabkan siswa menjadi menentang gurunya. Saya dulu juga murid yang kebetulan agak nakal, tapi karena waktu pas pada suatu ketika saya sekolah di SMP di Jakarta dan suatu ketika guru sejarah diganti dirangkap oleh guru ekonomi karena sekolah saya belum mampu mencari guru pengganti. Dan cara pengajarannya setiap datang dia suruh kita merangkum satu bab. Setelah 2 kali pelajaran begitu, saya langsung tahu. Oh ya udah. Dan saya niat, saya bikin rangkuman di rumah. Dan ketika pelajaran, saya membuat ulah, saya ribut, saya nyindir-nyindir guru. Ya saya lumayan menjadi murid yang jahat gitu ya. Kualat sekarang jadi guru juga. Tapi saya mau menceritakan itu karena saya mau protes. Kenapa sih kok gurunya ngajar begini? Terus kenapa guru ekonomi disuruh ngajar sejarah? Saya nggak suka gitu. Saya marah. Nah, karena itu menurut saya kajian itu akan sangat powerful. Apa sih yang menimpa guru-guru dan apa yang sebetulnya dirasakan, apa yang menimpa guru dan apa yang dirasakan murid? Dan apa itu penyebabnya? Dan kita kemudian bisa melakukan advokasi kebijakan. Kalau misalnya ternyata ini sebabnya adalah jam pelajaran yang terlalu lama di sekolah, karena pendidikan dibebankan kepada guru bukan lagi kepada orang tua, ya kita bisa protes ke negara. Harus ada pembatasan jam belajar di sekolah. Nggak boleh dong pendidikan diserahkan kepada sekolah, bukan kepada orang tuanya sendiri. Gitu. Karena beberapa orang tua yang menjadi teman saya, lulus SD, langsung dikirim pesantren. Saya bilang, kenapa dikirim pesantren? Kita nggak ada waktu. Lebih teruji di sekolah, di pesantren ya. Jadi ada hal-hal seperti ini. Dan menurut saya mustahil guru di ujungnya itu kemudian dibebani berbagai hal. Jadi saya sebelum merekomendasi satu advokasi kebijakan itu yang dimulai dari data, advokasi berbasis data. Dan yang kedua, mungkin guru juga perlu dibekali dengan metode pembelajaran yang alternatif dan harus harus ada perlindungan kepada guru dari ancaman orang tua yang tidak proporsional. Kalau guru mukul siswa, saya setuju itu tidak boleh karena bertentangan dengan undang-undang. Tapi ada juga cerita-cerita guru mengkritik muridnya dalam arti mendisiplinkan atau mengajak mereka untuk melihat suatu persoalan dan pada akhirnya gurunya dikecam oleh orang tua yang tidak terima. Dan saya pikir kelas sosial dalam arti kelas sosial sangat juga mempengaruhi yang membentuk murid itu. Jadi ini bukan persoalan sederhana dan tidak bisa karena ini persoalannya adalah sistemik, maka kalau saya bilang guru harus begini itu bohong, tidak akan terjadi perlindungan kepada guru. Nah, karena itu lagi-lagi yang bisa menyelesaikannya menurut saya komunitas guru yang melakukan advokasi kebijakan dimulai dengan mendata sebetulnya masalahnya apa sih di dunia pendidikan kita saat ini, baik dari sisi guru maupun sisi murid dan tentu saja sekolah dan penyelenggara sistemnya yaitu pemerintah. Kalau ada masalah nyata, saya pikir tadi saya sudah sampaikan bahwa perlu ada jejaring, ada paraleg berjejaring dengan LBH. Demikian, semoga menjawab. Demikian Bapak Ibu tadi jawaban dari Bu Aswinawati. Ya, jadi Bapak Ibu jika ada masalah
ya kita ke Lembaga Bantuan Hukum ya Bu Aswina. Em, tapi sayangnya kalau di luar LBH itu sangat sedikit. Nah, eh, guru-guru untuk melindungi kita dari hukum itu perlu adanya komunitas ya, komunitas guru seperti itu Bapak Ibu. Komunitas untuk advokasi guru untuk mengkaji masalah-masalah dan mencari penyebabnya seperti itu. Karena masih ada waktu Bu Aswina, kita langsung menjawab pertanyaan yang dari chat room ya. Ada pertanyaan ya. Bu mau bertanya, sebetulnya sangat disayangkan kenapa guru ketika dianggap melakukan pelanggaran harus langsung dipolisikan ya. Berkaca dari profesi lain misalnya dokter, ketika dianggap melakukan pelanggaran akan dilakukan sidang etik terlebih dahulu. Kiranya apakah ini mungkin dilakukan bagi profesi guru? Ya. Bu Aswina, jadi ada pertanyaan, kenapa sih kalau ada masalah itu guru langsung dipolisikan? Ya. Padahal ada profesi lain seperti dokter, ketika dianggap melakukan pelanggaran, itu tidak langsung dipolisikan, tapi ada sidang etik terlebih dahulu. Nah, apakah ini mungkin bisa dilakukan bagi profesi guru? Terus yang kedua, Bu, dari Bu Nur Aisyah, apa saja batasan-batasan kedisiplinan yang guru pakai dalam memberikan hukuman? Karena saya pernah mengalami mendapat teguran dari orang tua murid perihal hukuman yang saya berikan padahal niat saya untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Batasannya sampai sejauh mana yang kita anggap tidak melakukan pelanggaran kekerasan. Demikian Bu Aswina. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mengingatkan saya bahwa profesi lain itu melakukan advokasi juga, Ibu dan Bapak. Seperti misalnya pengacara, meskipun kami ada pengacara itu juga ada yang diperlukan oleh, ada yang langsung di, dipidanakan, dilaporkan ke polisi oleh lawan kasusnya atau oleh yang lain. Perusahaan ketika dia sedang membela atau bahkan dipolisikan oleh anggota polisi sendiri gitu ya. Nah, tapi apa yang dilakukan? Posisi pengacara kuat karena punya MOU dengan kepolisian. Pertanyaan saya, apakah guru-guru sudah punya MOU dengan kepolisian, asosiasi guru? Kalau belum, maka perlu membuat MOU. Yang disepakati tentu saja bukannya guru menjadi bebas pidana, bukan begitu, tapi prosesnya misalnya kalau di pengacara ada sidang etik dulu untuk menilai tadi seperti yang disiplin. Kan kalau profesi begini, hanya orang-orang di profesi itulah yang bisa mengerti batasannya. Jadi kalau ibu-ibu bapak tanya sama saya, apa sih batas disiplin pendidikan guru? Saya nggak berani jawab karena itu anak di bawah umur yang saya tangani mahasiswa dan saya bisa tentu saja berhadapan orang dengan orang dewasa dengan anak-anak sangat berbeda. Jadi saya nggak akan masuk ke substansinya, saya nggak berani. Tapi yang pasti kalau melakukan kekerasan, maka dia bisa pasti ada hukumnya gitu ya. Nah karena itu di wilayah abu-abu ini perlu ada MOU sehingga ketika ada pelanggaran, ada ada laporan, maka yang menangani itu adalah profesinya. Jadi ketika ada laporan bahwa advokat ini sudah melanggar hukum deh, gitu dalam dalam profesinya ya, misalnya guru dalam mengajar, maka akan dibentuk kode etik dan kode etik itu akan menggunakan kode etik profesinya untuk menilai apakah ini sebetulnya perbuatan pidana atau sebetulnya perbuatan yang sah untuk dilakukan dalam konteks profesi. Setelah ada rekomendasi dari majelis etik yang independen tentunya, maka baru polisi bisa bertindak. Dan saya pikir guru bisa meniru ini. Yang kedua, pertanyaan tadi, eh, Mbak Bu Laila ya, betul kan Makasih ya ya? Bu. Yang terkait ini, sejauh mana eh, pendisiplinan terhadap siswa Pendisiplinan. itu bisa dianggap melakukan pelanggaran kekerasan. Iya, iya. Nah, Jadi saya pikir ini
eh, ini harusnya ditentukan oleh komite etiknya guru-guru, batasnya seperti apa. Tapi kalau secara teori ada kekerasan itu ada psikologis, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi selain kekerasan seksual. Dan yang disebut kekerasan seksual sekarang ada undang-undang tindak pidana TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Ketika misalnya nih ya, ketika ada seorang guru kemudian misalnya guru laki-laki menyebut-nyebut tentang paha, dada, dia bisa kena pelecehan seksual verbal. Sebaliknya kalau ada murid laki-laki di SMA misalnya melakukan catcalling, sweet-sweet kepada guru perempuan, dia bisa kena pelecehan seksual verbal. Dan saya pikir hal-hal seperti ini itu harusnya ada di level minimal ada di level sekolah. Sekolah itu saya nggak tahu ya, kan ada Permendikbud ya, kalau eh, apakah ada kewajiban juga di sekolah, karena kalau di perguruan tinggi wajib membentuk satgas kekerasan seksual yang tugasnya bukan hanya menangani ketika ada kasus, tapi juga eh, tapi juga membuat pelatihan. Jadi misalnya kalau ini sudah sangat umum kalau di luar negeri, ketika siswa datang, mereka akan dikasih survei untuk mengetahui ini orang ngerti gak sih sama kekerasan seksual gitu. Dan mengetahui mana yang boleh dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Kemudian dari survei itu ketahuan, kemudian si ini nggak ngerti, si ini ngerti, dibikin sebuah pelatihan. Setelah pelatihan, maka mereka akan terikat pada norma itu. Sehingga kalau mereka melakukan, kita bisa bilang sama pada orang tua, ini anak ini sudah melalui pelatihan ya, jadi dia bukan yang nggak tahu ketika dia melakukan pelecehan seksual. Guru pun seperti itu. Kalau ada guru dalam pendisiplinan melakukan kekerasan seksual, maka itu akan menjadi kesalahan yang lumayan berat ya saat ini. Nah, jadi harusnya di tingkat guru, di tingkat sekolah ada setidaknya seperti kontrak belajar. Dan sekarang kan sudah sangat berkembang, setidak-tidaknya di SD gitu ya, bahwa yang sekolah bukan cuma murid, tapi juga orang tua, dalam arti mustahil kita bisa menjalankan em, pendidikan tertentu kalau dihancurkan oleh orang tuanya lagi di rumah gitu kan. Karena itu di awal penting sekali sekolah terlibat dalam memberikan briefing kepada orang tua. Tapi saya tahu tidak semua sekolah punya kemampuan ini atau punya visi ini. Itu yang berat menurut saya ya, guru itu jadi dia bisa jadi kayak apa namanya, yang layang-layang ya, yang nggak punya wadah. Harusnya kan dia dilindunginya berlapis oleh sekolah dulu, dan perlindungannya adalah melalui mitigasi dengan membuat ketika anak baru masuk orang tuanya dipanggil dulu itu untuk dikasih tahu kita akan begini begini begini, nilai sekolah ini begini, yang nggak boleh dilakukan adalah saja melakukan kekerasan. Eh, Masih ada pertanyaan lagi gak Bu ya? Saya ketinggalan tidak ya? Saya kira sudah, Bu. Nanti saya lihat dulu di chatnya. Tadi ada Bu Laila kayaknya ya, Bu Laila yang ngomong di atas tentang eh, yang ingin bawa ijazah, belum cap 3 jari, belum memenuhi kewajibannya, lalu ada kepala desa pemuda Pancasila. Nah, boleh Bu ya, atau nanti dulu? Boleh, Bu, langsung aja, Bu. Ya, Masih ada waktu, Bu. oke. Nanti juga masih ada yang angkat tangan. Saya akan cepat. Jadi memang sulit. Ya. Ini agak peristiwa ini agak sulit ya, karena sebetulnya pendidikan itu adalah hak. Jadi dia tidak boleh dikurangi karena apapun, termasuk kalau karena kemampuan membayar. Dan sebetulnya kalau dia sekolah dasar, dia harusnya gratis, dan konvensi hak ekonomi sosial budaya mengatakan secara berkesinambungan, secara gradual, negara harus membuat pendidikan itu semuanya gratis nantinya gitu, setidaknya sampai menengah atas. Nah, karena itu menahan menahan ijazah yang menjadi hak siswa itu tidak boleh. Eh, tetapi saya juga paham kalau seperti itu bagaimana dong kemampuan sekolah seperti sekolah swasta ya. Nah, lagi-lagi menurut saya perlu ada advokasi nasional yang dilakukan oleh guru-guru
agar kalau ada kasus-kasus seperti ini ada skemanya, misalnya di-assess, dia orang punya uang nggak? Kalau nggak punya uang, negara harus bayar dong, karena itu kewajiban negara agar setiap orang menjadi cerdas. Mungkin itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Ini Bu, ada Mohon lagi Bu izin untuk dari menanyakan Imam Tejo. room chat. Mohon maaf Bapak, ini dulu ya. eh dari Ibu siapa nih? Bu Laila ya. Apakah pernah ada kasus guru yang dituntut secara hukum karena memotong rambut siswa? Jika ya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut? Yang kedua, apakah memotong rambut siswa yang melanggar aturan sekolah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak pribadi? Bagaimana pandangan hukum tentang hal ini? Mungkin potong rambutnya itu kali Bu ya, disomplak-somplak gitu. Iya, jadi kalau di dalam penjara ini kan sering terjadi digundulin, dipotong gitu ya. Iya. Dan itu bahkan menurut Komisi Anti Penyiksaan dia akan masuk dalam tindakan yang tidak tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dan celakanya itu memang bagian dari privasi anak itu. Nah, kalau saya melihatnya begini ya, mungkin ini agak kontroversial buat ibu guru atau bapak guru. Buat saya yang tidak boleh itu sebetulnya bukan pada dulu dulu di kampus saya kuliah di FHUI itu ada ini di perpustakaan. Bagi yang menggunakan sendal dilarang masuk. Nah, saya mulai timbul lagi pikiran anehnya. Apa hubungannya ya pakai sendal dengan berpikir? Karena di perpustakaan harusnya baca mengasah pikiran ya. Jadi masalahnya menurut saya norma kita itu tidak terlalu jelas. Yang harusnya tidak boleh dilakukan, dilakukan. Yang harusnya tidak penting diatur, diatur. Jadi kita mengatur sendal, sepatu, tapi kalau ada orang plagiat, seperti kasus Bahlil yang ribut sekali itu bisa karena dia pejabat atau karena dia anak pejabat, dia nggak lulus, dia bisa lulus. Dia harusnya nggak bisa masuk suatu sekolah, dia bisa masuk sekolah. Lagi-lagi ini agak rumit, tapi saya menyarankan jangan menyentuh tubuh. Misal, karena rambut adalah bagian dari privasi, memang di dalam konvensi hak asasi pejabat politik dikatakan rumah, pekarangan, surat, diri pribadi itu adalah privasi. Begitu, Ibu. Ya, saya kira itu. Terakhir ya Bapak, kita ada waktu 2 menit lagi ya. Kepada Pak siapa? Pak Remin ya. Silakan Imam Bapak. Tejo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Eh, Langsung aja Pak, karena waktunya cuma 2 menit. Singkat saja Bu, di media sosial kita sering lihat banyak video-video, entah itu video yang sesungguhnya atau hanya berbau konten, tapi saya berharap itu hanya konten. Di antaranya ada beberapa siswa yang berkelahi, yang membuli, sementara gurunya hanya membiarkan kegaduhan, perkelahian, pembulian di lingkungan sekolah. Ini saya yakin itu hanya konten yang terinspirasi dari beberapa guru yang menjadi korban oleh siswa ataupun oleh orang tua siswa, yang sehingga mereka membuat video. Nah, kalau di pandangan Ibu selaku orang yang paham dengan hukum, bagaimana menyikapi video seperti itu? Nah, saya khawatirnya justru akan berimbas ke kita sebagai guru, membuat konten yang tidak mendidik ataupun memberikan keluasan kepada siswa untuk berkelahi, tindakan kriminal ataupun yang lainnya yang notabene-nya hal-hal yang kurang dan bahkan tidak diizinkan untuk diberlakukan di sekolah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Maaf Pak Ramin, berarti yang membuat konten itu guru ya atau murid?
Iya, yang membuat kayak yang di video yang di sosial media itu yang saya lihat. Oh, Saya berarti kurang yang tahu di apakah shot-shot, itu yang di shot YouTube, Bu. guru Ada atau video-video guru, ya, ada siswa oke. berantem tapi gurunya cuek aja gitu ya, nah Pak ya. itu tuh. Heeh, Iya. seperti itu. Iya, iya. Nah, sebetulnya kalau ada seperti itu, polisi malah sebetulnya harusnya bertindak, melakukan penyelidikan. Apakah itu hanya konten atau itu beneran terjadi? Iya kan? Nah, memang di dalam video itu, dalam peristiwa tindak pidana itu, guru terikut di situ. Kalau itu benar terjadi, maka guru itu bisa termasuk menjadi orang yang dimintai pertanggungjawaban kenapa kamu diam aja gitu ya. Jadi itu memang konten-konten seperti itu saya setuju tidak bisa dibiarkan karena memang ada sebuah penelitian bahwa masyarakat akan sangat terpengaruh dengan konten-konten seperti itu menormalisasi. Misalnya konten tentang itu loh, halo polisi itu kan, yang polisi menangkap orang. Sekarang mungkin karena sudah dikritik menampilkan yang lebih humanis, tapi waktu awal-awal acara TV itu muncul, itu banyak yang memukul kepala si kriminalnya, dan itu ada sebuah laporan anti penyiksaan yang mengatakan laporan acara-acara TV seperti ini, reality show seperti ini ternyata menimbulkan orang tidak sensitif dan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi saya merasa itu serius dan seharusnya ada namanya Koalisi Penyiaran Indonesia. Teman-teman, ibu bapak bisa lapor sebetulnya ke KPI, Koalisi Penyiaran, kok koalisi? Bukan koalisi, dia lembaga negara kok, saya kok lupa ya. Komisi Penyiaran, Komisi. dan bisa melaporkan hal-hal seperti itu yang kita anggap akan membuat masalah. Ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu, karena waktu sudah habis ya untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Mohon maaf bagi Bapak Ibu guru yang belum bisa eh, bertanya. Mungkin nanti bisa langsung bertanya ke Bu Asfinawati melalui panitia guru Satkara Berbagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa webinar hari ini dengan materi yang sangat menarik ya Bu Asfinawati. Paparan ini membuka wawasan kita betapa pentingnya guru itu uh, melek hukum. Kita tahu hukum supaya kita bisa melindungi diri dari kita bisa waspada dan melindungi diri dari kriminalisasi terhadap guru. Baik, terima kasih kepada Bu Asmiawati yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dan diskusi bersama Bapak Guru Hebat. Dan semoga pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik, Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Asfinawati untuk memberikan closing statement terkait dengan pembahasan materi hari ini. Silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu guru dan terlihat dari waktu yang sepertinya tidak cukup, banyak masalah yang menimpa guru-guru dan tampaknya kondisinya ada yang mengatakan ada organisasi yang tidak aktif. Eh, Sayangnya berbanding terbalik dengan masalah yang besar itu, support dukungan kepada guru-guru itu tidak cukup banyak. Nah, dan karena itu saya semakin merasa perlunya dukungan dari guru-guru sendiri dan dari komunitas pendidikan yang lain, misalnya untuk mencari inspirasi memberikan hukuman-hukuman yang tidak melanggar hukum. Misalnya saya ambil contoh dari dunia hukum di luar negeri, bahkan pemenjaraan dianggap sudah tidak efektif lagi untuk penjahat dan kerja-kerja sosial, dan sebetulnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sudah mengenalkan itu. Tidak hanya ada hukuman penjara, denda, tapi juga kerja sosial. Misalnya dia dihukum untuk membacakan cerita bagi orang tua, eh, eh, kemudian membantu temannya belajar dan lain-lain. Dan saya pikir hal-hal yang memanusiakan seperti itu mungkin akan menyentuh para siswa. Tapi tentu saja lagi-lagi ini harus menjadi PR kita bersama, bukan satu guru karena itu tidak mungkin dilakukan.
Dan terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk berbagi dan semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lagi untuk membenarkan sistemnya ya, karena ketahuan sekali masalah hukum ini berakar dari sistem, bukan berakar hanya dari kasusnya. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Asfinawati yang sudah berkenan membagikan ilmu serta pengalamannya kepada kita semua. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantara atas kerjasamanya sehingga kegiatan webinar KGSB Waspada Kriminalisasi Guru, Pahami Perlindungan Hukum bagi Tenaga Pendidik ini dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dari seluruh Indonesia dan Timur Leste yang mengikuti acara webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan setelah acara ini kita dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat dan terbaik terutama untuk anak didik kita di sekolah masing-masing. Kepada Ibu Asminawati, kami mohon untuk tetap di room chat karena setelah ini akan ada sesi foto bersama. Demikian Bapak Ibu, acara webinar hari ini saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan saat memandu jalannya diskusi. Selanjutnya acara kami serahkan kepada MC, Ibu Hastuti. Terima kasih, Ibu Astati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Ernawati yang sudah memandu sesi pemaparan serta tanya jawab dengan sangat baik dan keren sekali. Selanjutnya untuk sesi pertama kami persilahkan kepada narasumber dan moderator untuk berfoto bersama. Kami mengundang kepada Ibu Ruth, Bapak Leo jika masih tergabung di webinar ini. Izin saya pandu ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya sesi berikutnya adalah foto bersama dengan semua peserta webinar. Silakan Bapak Ibu guru semua bersiap-siap untuk memberikan senyuman terbaiknya. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu guru, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Arya dan Ibu Ruth untuk dukungan dan sambutannya. Terima kasih juga kepada Ibu Asfinawati untuk materi dan sharing pengalamannya kepada kami semua. Terima kasih kepada Ibu Erna yang sudah memandu sesi pemaparan materi dan tanya jawab hari ini. Serta terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di acara webinar hari ini dari awal hingga akhir. Ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat membantu dan meningkatkan pelayanan pendidikan kita semua di sekolah. Bapak Ibu guru, kami ingatkan kembali untuk mengisi link survei yang dikirimkan oleh panitia di WAG. Setelah mengirim link survei tersebut, Bapak Ibu guru bisa mendownload materi dari para narasumber kita pada hari ini. Dan informasi selanjutnya bahwa sertifikat dari kegiatan webinar ini akan dikirimkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 melalui WA. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu guru. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang tidak sempat mengikuti webinar pada hari ini dari awal, mungkin tidak bisa sampai selesai karena masalah jaringan atau lain hal sebagainya. Jangan khawatir ya, kami sudah merekam acara ini dan nanti rekamannya akan kami posting di Facebook secara berbagi dan YouTube KGSB.
Selain itu nanti juga akan ada kegiatan berikutnya dari komunitas Guru Satkara Berbagi. Sekali lagi terima kasih sahabat guru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas sampai bertemu di komunitas Guru Satkara Berbagi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Izin keluar.